جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Waktu dan tempat yang sangat berbahagia ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah, yaitu untuk meratil Al-Quran. Artinya adalah study Al-Quran secara mendalam, sehingga mudah-mudahan kita semuanya adalah tergolong hamba Allah yang taat dan dipimpin olehnya, agar kita mendapat ridhonya kehidupan di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Kebersamaan ini maka aku sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari besok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Hasyr ayat 18. Nah, rupanya ayat ini adalah sangat termasyhur di dunia. Ayat ini sangat melegenda di masyarakat. Tetapi benarkah orang-orang yang beranggapan telah muslim, yang beranggapan telah beriman kepada Allah, telah menetapi ayat ini? Nah, inilah perlu kita kaji bersama. Sedangkan di ayat yang lain, Allah adalah memberikan peringatan. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kalau memang hamba Allah ini adalah tergolong orang beriman, itu mestinya ya harus keseluruhan bersyariat kepada hukum-hukum Allah. Keseluruhannya adalah memakai aturan Allah, dan tidak diperkenankan sama sekali, yaitu adalah mengikuti petunjuk-petunjuk atau jalan-jalan setan. Karena perjalanan setan ini adalah ternyata menjadi musuh bagi manusia. Sebagai contoh, semua manusia adalah beranggapan, yaitu adalah di dalam kebenaran. Manusia adalah mempunyai satu cita-cita, bahwa cinta kepada kesucian dan cinta kepada kebenaran, cinta masuk surga. Tetapi kenyataan perjalanannya adalah bahkan bertolak belakang dari cita-citanya itu. Dia mencintai masuk surga, tetapi ternyata perjalanannya bahkan menuju ke neraka. Aduwwun mubin, musuh yang sangat jelas. Manusia minta cuti kesucian, setelah diberi jalan kesucian, ternyata bahkan memilih kepada kejahatan. Inilah satu bukti bahwa memang musuh yang nyata setan itu. Jadi manusia memiliki cita-cita sendiri, pendapat sendiri, tetapi ternyata dibantah sendiri. Inilah satu kenyataan yang pengertian dari aduwwun mubin, musuh kamu yang nyata. Tapi anehnya
manusia yang telah membunuh pada dirinya sendiri ini enggak sadar. Nah ini lucunya di sini. Dan ini umum untuk kehidupan di dunia. Nah maka di sini sampai ditegur dari Allah Subhanahu Wa Taala, maqadzamat ligot, perhatikan untuk hari besok. Artinya mesti harus diperhitungkan sama sekali yang beriman yang dikatakan kafah tadi. Jadi keseluruhannya harus memakai aturan Islam. Nah, kepada Allah yang mulia, sekarang adalah yang menjadi permasalahan. Benarkah sekarang ini adalah kebanyakan orang-orang Muslim, umat-umat Islam ini adalah telah mengikuti Allah dan Rasulnya dengan kafah? Ini perlu pertanyaan kita. Ternyata ini adalah baru sebatas di pendapat, baru sebatas di berita saja ternyata ya. Ternyata baru sebatas di berita saja. Terbukti seperti sekarang ini. Maka kapan kita akan bisa berhasil untuk mengikuti sunnah Rasulullah kalau memang keadaan seperti ini itu kita tidak bisa mewarnai kembali kepada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu pertanyaan besar untuk kehidupan sekarang ini. Di antaranya yaitu adalah sekarang ini kehidupan manusia itu adalah kebanyakan sudah memakai yaitu adalah metode petunjuk atau dari pandangan-pandangan sunnah sayatin. Sunnah sayatin adalah intinya ada 3, yaitu adalah agar umat beragama ini tetap hidup menurut maunya sendiri, yaitu melayani hawa nafsunya. Yang kedua adalah orang beragama agar hanya mengikuti dari doktrin para pendetanya, dari pendapat ide. Yang ketiga adalah orang beragama tetapi adalah masih cinta membanggakan kepada kelompoknya, yang ada 3. Sedang 3 masalah ini, 3 masalah besar ini sebenarnya ini telah ditegakkan oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya Anaximander, Plato, dan juga Aristoteles. Nah ini perlu untuk pengkajian. Maka dengan demikian, apakah mungkin kita bisa kembali ke sana kalau kita masih bernapaskan seperti ini? Kita boleh untuk kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus mengikuti Allah dan Rasulullah. Itu ya tiap hari mengatakan dengan syahadatain, tetapi prakteknya ternyata seperti sekarang ini. Nah, kita sadari satu sebagai contoh saja sekarang, bahwa Al-Quran ini adalah sudah dinyatakan yaitu adalah bahasa Arab. Ini yang pertama. Padahal Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Sedang orang Arab sendiri mengatakan bahasanya Nabi Muhammad ini adalah bahasa azam, bahasa asing. Ya, di dalam surat 41 ayat 44. Jadi pada waktu zaman Rasulullah sendiri, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab mengatakan bahwa Quran ini bukan bahasa Arab, itu bahasa asing. Tetapi sekarang bahkan terbalik. Dunia sudah menetapkan bahwa Al-Quran bahasa Arab. Ini sebagai kenyataan yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah mendidik manusia itu agar berjiwa Al-Quran dan mengikuti sunnahnya para nabi. Itu pendidikannya. Enggak kenal mereka orang yang intelektual terpelajar atau orang buta huruf, tidak pandang itu. Yang penting semuanya adalah mau mempelajari Al-Quran. Jadi sampai aturan
moral manusia sampai aturan moral bernegara itu adalah diajarkan kepada segenap manusia. Itu pada zaman Rasul. Tapi ternyata sekarang berbeda. Dari pendidikannya, dari bermasyarakatnya, dari bahasanya, dari pendapatnya sudah tidak ada yang menyambung pada Rasulullah SAW. Bisakah kita kembali ke sana? Ini perlu pertanyaan. Ya, yang ketiga adalah karakter umat Islam pada zaman pembinaan Rasulullah para sahabat dan karakter umat Islam di zaman sekarang itu adalah sangat jauh berbeda, kecuali yang bersifat individual. Karena kebanyakan orang beragama sudah terikat oleh organisasi, oleh kelompok, oleh aliran. Nah, itu sudah nggak mungkin bisa kembali kepada sunnahnya Rasulullah kalau metode seperti sekarang ini. Kecuali yang individu, yang bentuk pribadi, bentuk prive itu masih bisa. Maka sifatnya anpus pribadi masing-masing. Nah, ini itu yang dalam pengeterapan bahasa Al-Quran itu sebenarnya adalah bahasa Quran atau bahasa Jannah, tetapi adalah Al-Quran dikatakan bahasa Arab. Sedang cara aturan pun adalah diterjemahkan dengan sastra Arab, sehingga pandangan dan pengertian umat Islam tidak bisa kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, tetapi akan kembali kepada sunnah Arab. Ini terbukti seperti sekarang ini. Ini perlu pelajaran. Sehingga karakternya enggak seperti karakternya orang beriman. Kalau karakternya orang beriman itu, ya karakternya orang beriman itu yang mengatakan wahyu. Asal ini wahyu yang ditaati, meskipun sepahit apapun. Tetapi kalau zaman sekarang, yang penting menguntungkan diri. Jadi bukan kesucian Al-Quran. Ini perlu untuk kita buka, karena kemarin sudah kita sampaikan surat Yasin dari ayat 1 sampai ayat 83. Kesimpulannya surat Yasin ini jantungnya Quran, artinya penggerak kehidupan secara totalitas, baik dari menggerakkan rohani, jiwa, moral, sampai menggerakkan model kehidupan, mata pencarian, sosial, budaya, politik, bernegara, sampai meninggal dunia, sampai perkembangan di barzakh, perkembangan di akhirat, semua sudah terbaca semua di dalam surat Yasin. Di situ disimpulkan adalah surat Yasin adalah tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa surat Yasin adalah dikirimkan kepada orang mati. Tapi surat Yasin inilah penyelamat hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, setelah surat Yasin sudah kita sampaikan, sudah jelas sekali mulia dan luhurnya. Nah, sekarang yang dipermasalahkan, bisakah kita bisa melaksanakan surat Yasin tadi secara sebaik-baiknya? Ternyata sangat sulit. Sulitnya karena apa? Karena dunia sudah dikuasai metode setan. Masalahnya di situ. Pendidikannya, sosialnya, politiknya, hukumnya, keuangannya, ya. Udah semua sudah ke sana. Bahasanya sudah ke sana lah, gimana lagi? Untuk ini coba tolong dibacakan surat Al-Mujadalah, kan? Surat Al-Mujadalah ayat 19. Ya, Mujadalah 58, surat 58 ayat 19. Istawwada alaihimus syaitan fanasahum dzikrallah ulaika hisbus syaitan. Ulaika hisbus syaitan ala inna hisbus syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka.
lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Iya. Ya, gimana ini kan? Ya berdatangan ya. Jadi pada zaman Rasulullah itu ya seperti ini. Terbukti di dalam wahyu. Dunia sudah dikuasai oleh setan. Metode kehidupan, metode pemerintahan, metode pendidikan, apapun dari metode bahasanya pun adalah sudah dikuasai setan. Sedangkan orang yang mengikuti golongan ini ya termasuk golongan setan. Kan itu ini ceritanya. Ya. Golongan setan tadi golongan setan adalah telah ditegakkan tahun 610 sebelum Masehi oleh Anaximenes, individualisme, 425 sebelum Masehi Plato, idealisme, dan juga tahun 325 sebelum Masehi yaitu Aristoteles, yaitu kolektivisme, kelompok, aliran, dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata sudah bukan ini nih, yang daerah sudah dikuasai setan ini bukan berarti dijauhi, bahkan ini kan yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang beragama. Ini kenyataan ini. Nah, maka bisakah kita kembali kepada sunnah Rasul? Nah, padahal Allah telah menekankan di ayat 20, innalladzina yukhaduna wa rasulahu ulaika fil adalin. Ya, ya. Terjemahnya tuh. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Ya, jelas banget ya. Ini petunjuk Quran. Tetapi langka kalau para ulama, para ustadz dan orang-orang yang beriman tidak paham kepada ayat ini. Itu sangat langka banget. Saya yakin beliau ini adalah mengenal ayat ini. Tapi mengapa ya kok belum bisa untuk melaksanakan? Kecuali kalau orang-orang yang beriman kepada sunnah Rasul bisa melaksanakan karena tidak terikat oleh apapun, ya kan? Tidak terikat oleh hawa nafsunya sendiri, tidak terikat oleh ustadznya, tidak terikat oleh kelompoknya, sehingga kita bisa. Nah, karena memang sekarang umat Islam bahkan memasukkan diri ke sana ya memang dia kerjanya seperti itu ya. Cita-cita pun itu tinggal fata morgana. Ini kan begitu. Sekarang contoh aja, ditampilkan contoh. Contohnya umpamanya di surat apa ya? Coba di surat Al-Maidah. Kita pelajari dulu. Contohnya seperti pada zaman para sahabat, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, beliau ini adalah dakwah menyampaikan Islam, sedangkan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah tidak diterima oleh bangsanya sendiri pada waktu itu. Tetapi Allah memberikan wahyu, yaitu kalau yang disampaikan itu tentang al-haq, meskipun bangsamu sendiri tidak menerimanya, yaitu nanti bangsa lain akan bisa menerima. Sebagai contoh, setelah Nabi Muhammad menyampaikan Islam selama 5 tahun tidak didukung oleh bangsanya, maka akhirnya bahkan bangsa lain yaitu
Raja Najasyi bangsa Afrika, yaitu adalah mendukung kepada Islam. Agamanya pun berbeda. Nah ini ya, itu janji. Tapi apa pedomannya, persyaratannya menyampaikan dengan al-haq. Nah, menyampaikan dengan al-haq, menyampaikan dengan kebenaran, tidak dengan politik. Kalau memang bangsamu nggak mau, nanti ada bangsa lain yang membantu, menerima, mendukung, meskipun tidak seagama. Yang nanti yang mendukung nanti akan mendapat pahala oleh Allah menjadi seagama. Contohnya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum yafidu minaz zammi mimma kharafu minal khawfi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Ya. Jadi ternyata Al-Quran menjadi pokok rohani jiwa, sedangkan kenabian Nabi Muhammad sebagai pokok pelaksanaan kehidupan. Nah ini yang dijadikan inti pokok. Allah akan memberikan pertolongan, perlindungan, kemenangan kepada kita, kesuksesan dunia akhirat. Ada syaratnya, yaitu ikuti Al-Quran, ajaran Allah, dan juga mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau enggak itu, ya enggak ada jaminan. Meskipun sepahit apapun. Lah ayat ini adalah disampaikan, ayat ini membicarakan umat Kristen yang beriman, yaitu Raja Najasyi dari Abisinia di zaman Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin mendapat perlindungan di negeri beliau. Ketika umat Islam hijrah karena dikejar dan ancaman kaum kafir Quraisy, di negeri ini pun masih dikejar oleh kaum kafir Mekah. Kemudian mereka menghasut Raja Najasyi dengan cara membangkitkan kebencian dari sifat keagamaan dengan tuduhan mereka mengecam penyembahan patung dan menghina Yesus Kristus. Atas hasutan ini, umat Islam dipanggil menghadap raja untuk menjawab tuduhan ini. Sahabat Ja'far, pimpinan jamaah, membawa beberapa ayat Al-Quran, surat Maryam yang menerangkan perihal Nabi Isa, yaitu surat Maryam ayat 89 sampai ayat 93. Ayat ini adalah begitu mengesankan sang raja hingga beliau menangis. Kemudian beliau berkata, Yesus Kristus tidak serambut pun menyimpang dari apa yang disampaikan Al-Quran. Kemudian beliau memeluk agama Islam, sehingga Rasulullah ketika di Madinah dan mendengar beliau meninggal dunia, Rasulullah bersolat gaib, yaitu untuk beliau. Bisa dipelajari, yaitu di hadis Bukhari. Ya, ini satu kehebatan kun fayakun, ya, manusia tidak mungkin bisa membayangkan, tetapi Allah tetap menjadikannya. Di bangsamu nggak mendukung, tapi ternyata padahal ini yang disampaikan kebenaran nih. Jadi setelah mendengarkan keterangan dari Ja'far, tapi yang disampaikan ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan beliau, maka ternyata Raja Najasyi dan para pendeta-pendetanya yaitu adalah sadar atas kesucian dan kebenaran Al-Quran yang disampaikan Ja'far, sehingga adalah sampai terharu, menangis.
Ini tersanjungnya ini satu. Jadi pengakuan umat Kristen terhadap Nabi Muhammad SAW itu adalah ternyata sesuai daripada Injil karangan Yohanes, yaitu di pasal 1 ayat 21 dan di ayat 25. Kitab-kitab sebelum Al-Quran memang menyebut tentang Nabi dan atau Rasul bagi orang yang memahami kitab sucinya sendiri. Injil Sunnah Isa dan atau Taurat Sunnah Musa, mereka mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ketegasan ini adalah bahkan menjadikan kemenangan. Nah, ya. Ini padahal raja zaman dulu bukan seperti sekarang loh ya. Raja zaman dulu cocok, bisa-bisa dibunuh ini. Enggak cocok, tapi menyampaikan kebenarannya. Hasutannya yaitu itu orang-orang Quraisy, orang-orangnya Muhammad dari Mekah, dari Quraisy itu adalah membenci itu kepada penyembah patung berhala dan juga membenci kepada pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan, kan begitu hasutannya mereka. Maka terus Ja'far dan para sahabat yaitu dipanggil raja. Nah, maka seperti apa diantaranya banyak yang disampaikan, hanya saya kutip sedikit, yaitu diantara di surat Maryam ayat 88. Jawabannya Ja'far radhiyallahu anhu, wa qalu takhudar rahman walada. Ya, surat Maryam surat 19 ayat 88. Wa qalu takhudar rahman walada. 8 ya. Ya. Surat 19 ayat 88. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ya. Jadi Ja'far menjawab pengakuan dari orang-orang Kristen itu adalah bahwa Allah itu dianggapnya punya putra. Kan ini ayat 88. Nah, maka jawaban sahabat Ja'far kepada Raja Najasyi tentang Yesus Kristus yaitu adalah di ayat selanjutnya, diantaranya ayat 89. Laqad ji'tum saya, laqad ji'tum saya. Ya. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Yang sangat mungkar, ya kan? Tegas kan? Enggak ada yang sifatnya kita ikuti dulu, ya. Kita sementara ini dulu, enggak ada. Karena wahyunya ini ya yang disampaikan wahyunya ini. Padahal ini mengakui raja dan para pendeta-pendeta kerajaan termasuk rakyatnya itu Kristen. Yakin kalau Yesus itu anak Allah. Tapi setelah ditanya, benarkah kamu menentang untuk pengakuan Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah? Nah, maka dijawab, laqad jitum syai'an. Kalau memang Allah itu adalah ya berana, ya itu adalah mungkar banget, elek banget, kan itu kan, dosa sekali. Tegas ya. Jadi enggak ada pada zaman Rasulullah itu bahkan mendaftarkan diri kepada setan supaya mendapat perlindungan setan, mendapat dana dari setan, itu enggak ada. Ini ciri khas
ciri khas dari umat Muhammad ya, apa adanya. Pokoknya sampaikan wahyu sepedas apapun. Tapi karena karena ketulusan kesucian wahyu, pertolongan Allah ada aja. Selanjutnya yaitu di ayat 90. Takadus samawat yatawaffadurna minhu wa tanasyakul ardu wa syakirul jibalu ada. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Lalu kalau memang Allah itu punya putra, dunia ini loh hancur itu. Ya, dunia itu hancur. Kalau hanya sebatas kehidupan. Bukan hanya itu, langit ciptaan Allah itu pecah. Wong Allah itu bisa menciptakan segalanya, kok punya anak. Langit loh pecah, bumi bisa bengkak, gunung pun bisa runtuh. Artinya akan menimbulkan kehancuran dalam segala-galanya. Langit pecah artinya menjadikan pandangan-pandangan kehidupan manusia yaitu berpecah belah yang beraneka ragam. Kalau memang sudah itu kan satu bentuk pandangan yang tidak menentu itu. Semua manusia punya pendapat. Langit-langit ya pecah kabeh. Manusia punya pendapat sendiri-sendiri. Nanti akan menimbulkan aliran individualisme. Beragama ning gugu karepe dhewe kan itu. Dan juga dijelaskan bumi itu bisa terbelah. Manusia adalah bisa berpecah belah, bisa berpihak satu, berpihak yang lain. Sehingga akan terbentuklah golongan-golongan. Gunung pun runtuh. Jibal diartikan adalah pemimpin. Seandainya menjadi pemimpin pun tidak mungkin akan menjadi pemimpin yang hancur-hancuran. Ini demikian ya, di antaranya. Kalau sampai Tuhan itu adalah punya anak, orang yang mempunyai pendapat ini, itu akan menimbulkan orang beragama tapi bermacam-macam pendapatnya. Yang penting mengikuti maunya sendiri. Nah, inilah dianggapnya sebagian dari langit itu pun akan pecah. Sedangkan akan membentuk manusia bergolong-golongan, ini akan yang digambarkan sebagai bumi pun akan terbelah. Dan digambarkan lagi yaitu gunung pun runtuh. Artinya seandainya menjadi pemimpin pun akan menjadi pemimpin yang menghancurkan. Wis entek-entekan nek bahasa Jawane. Enggak enak apike nek ngono tenan kan gitu ya. Nah ini padahal ini kan kejam banget ini. Padahal yang tanya raja ya, tapi dijawab tegas. Seandainya lanjutnya ayat 91 terjemahnya aja. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ya. Karena anggapannya Allah itu Maha Pemurah itu punya anak. Ya hancur seperti tadi, kan gitu loh. Wong Allah itu maha segala-galanya kok. Kalau ingin menciptakan sendiri aja bisa kok. Ya lanjutnya, lagu 2. Wa ma yanbaghi lirahman ayyataqida walada. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Tegas banget ya. Ya, enggak berala ya, sudah mungkin gitu. Ini tegas sekali, ini di hadapan raja yang beragama itu. Tegasnya seperti ini. Lanjutnya 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Iya.
In kullu man fis samawati wal ardi ila ati rohmani ngabdan. Jadi kabeh manusia itu adalah hamba Allah. Ya, jadi bukan tidak ada namanya Allah punya anak. Nah, ini satu bentuk contoh keteladanan moralnya hamba Allah yang bersifat taat kepada Allah dan sunnah Rasul, itu pun akan mengatakan dengan ayat yang sebenarnya. Tapi bagaimana? Bukan mendapat perlawanan, bukan mendapat permusuhan, bahkan mendapat perlindungan. Loh, ini ya. Ini kan hebat sekali. Jadi surat Maryam ayat 89 sampai ayat 93 menerangkan tentang Allah mempunyai putra itu adalah salah berdasarkan firman Allah. Surat Maryam diturunkan sekitar 5 tahun penobatan Nabi Muhammad Rasulullah sebagai Nabi. Sebagian surat ini adalah dibacakan oleh sahabat Ja'far selaku pimpinan muhajir ke Abyssinia kepada Raja Najasyi. Artinya agama Islam yaitu membenahi kaum beragama yang menyalahi kitab sucinya sendiri, termasuk kaum Nasrani. Ayat suci ini yaitu membantah keras tentang anggapan bahwa Allah punya putra dan juga membantah tentang pemahaman penebusan dosa. Surat ini sering yaitu mengulang firman Allah Al-Rahman, yaitu yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Artinya Allah itu bila mengampuni hambanya, yaitu tidak memerlukan tebusan. Jadi agama Islam tidak mengajarkan paham penebusan dosa. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Nah, sekarang ini ternyata sudah memasyarakat, yaitu adalah umat Islam beranggapan yaitu adanya pemahaman penebusan dosa. Di antaranya seperti tadi akan Jumatan Pak Kiai mengucapkan ini ada dana sekian dari si A, mari kita bacakan yaitu Fatihah 4 agar mendapat ampunan dari Allah dan diterima di sisinya sehingga ditempatkan di surga. Al-Fatihah, baca bareng-bareng yang mau baca. Ini jadi dia itu kalau sudah yang menyerahkan uang dengan ijab kabul seperti itu beranggapan kalau sudah uang ini diserahkan kepada Pak Kiai di masjid, dia sudah bebas. Wah, saudara saya sudah diampuni dosanya. Sedang Pak Kiai sendiri menjamin yaitu sudah didoakan kepada Allah masuk surga. Nah, ini kan penebusan dosa. Meskipun dia tidak mengatakan ini bukan penebusan dosa, Pak, ini doa. Iya, tapi kan doanya khusus. Ya. Doanya kan khusus orang tertentu tadi supaya masuk surga. Nah, ini jadi paham Nasrani pada waktu itu ternyata sudah masuk kepada pandangan Islam sekarang ini. Jadi itu pemahaman diantaranya penebusan dosa yang dilakukan oleh umat-umat Islam sekarang ini seperti itu diantaranya. Ya, ini. Nah, terus padahal penebusan dosa ini sendiri yaitu sebenarnya bertentangan dengan Injil, itu juga bertentangan sebenarnya. Di Injil pun tidak mengajarkan penebusan dosa, yaitu Injil karangan Matius ya di pasal 6 ayat 12. Paham penebusan dosa itu bertentangan dengan Yesus Kristus yang berbunyi, dan ada Yesus itu mengucapkan, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang-orang yang berkesalahan kepada kami. Jadi Nabi Isa sendiri minta ampun kepada Allah. Juga Nabi Isa memintakan ampun
para manusia yang menyadari atas kesalahannya. Jadi penebusan dosa tidak ada. Itu di dalam Matius pasal 6 yaitu ayat 12. Tapi mengapa ya? Bahkan sudah jelas ada Injilnya, tetapi ternyata masih berlaku aja tentang penebusan dosa. Di dalam Islam sama, kalau memang kamu bersalah dosa, tobat, selesai, kan begitu kan? Tetapi mengapa kok masih melakukan penebusan dosa? Hanya dengan cara yang berbeda seperti orang, tapi intinya sama. Nah ini, maka bisakah kita kembali? Wong segala sesuatu, cara berpendapat, karakteristiknya, sifatnya, jiwanya, pengalamannya, pendidikannya, itu pun sudah memakai metode setan. Semua sudah dibuat. Apakah bisa kita kembali ke sana? Nah, tapi Allah menjelaskan la yamassuhu illa mutahharun tanzilul mirafil alamin. Tapi bagi orang yang berhati bersih, yaitu adalah bisa tersentuh kepada Al-Quran. Meskipun dosa setinggi apapun, ya. Terus satu yang kita baca tentang karakter orang yang beriman pada zaman Nabi Muhammad dan karakter orang yang merasa beriman zaman sekarang berbeda jauh. Ya, berbeda jauh. Bahkan sekarang ini malah minta merengek-rengek kok. Aku dilindungi dong. Ya kan? Ya setelah dilindungi ya dikasih api bara. Oh, memang aturan dia. Ini jamuan kamu, ya kan? Ini masih kue panas ini ya, tapi bentuknya bara. Itu arti antaranya. Memang dia begitu, bukan dia itu kejam, memang aturan dia. Nah ini perlu kita introspeksi, ya. Ini yang kita pikir, bisakah kita kembali kepada aturan Allah dan Rasul? Sedang penyerangan penguasaan setan sudah mendominasi dunia. Pada zaman Rasul juga seperti itu. Tapi Rasulullah bisa sukses karena apa? Karena khusus murni, hanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini disuruh meninggalkan itu aja ndak mau, gimana? Iya kan? Ya, itu satu. Yang kedua, mereka bukan hanya menyerang dari satu sudut kejiwaan, tetapi adalah juga menyerang dari secara ilmiah. Jadi ilmiah, secara ilmu itu pun adalah sudah dikuasai mereka. Di antaranya Al-Quran itu diakui sebagai bahasa Arab. Sedangkan orang Arab sendiri tidak mengakui kalau Quran itu bahasa Arab. Itu bahkan dikatakan bahasa asing itu. Ya. Coba surat 41. Ya. Agak lupa Pak Iya. 186. Ini membuktikan aja. Ya, ayatnya 44. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu la fusilat ayatuh ajamiyun wa arabiyun qul huwalladziina amanu huda wa shifa waladina la yu'minuna fi adanihim bakur wa
yutlaw alaihim nama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Ya, itu dibalik, Pak. Terjemahnya dibalik. Coba perhatikan. Quranan itu adalah Al-Quran ini aktif. Quran ini aktif. Terus Ajamiyun, Ajam itu adalah asing. Jadi Quran ini adalah asing. Ya. Apakah benar Quran ini adalah berbahasa asing? Ya kan? Walau ja'alnahu Qur'anan Ajamiyun. Jadi Al-Quran ini adalah didatangkan dengan bahasa asing. Jadi bukan bahasa Arab. Wa qalu lauka fusilat ayatu wa ajamiyun wa ngarobiyun. Nah sekarang itu bahasa asing ngarobiyun atau rumpun Arab. Di sini ngarobiyun bukan ngaroba. Kalau ngaroba berarti bahasa Arab. Ngarobiyun ini adalah terakhir ya nisbah, ya double akhir. Jadi kalau menurut nahwu sorot, kalau ya nisbah itu menunjukkan menyerumpunkan atau menyebangsakan. Secara sejarah benar. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah bangsa Babilonia, Siti Hajar ini adalah bangsa Mesir, suku Julung II. Terus hidup bersama, kumpul yaitu di Mekah, punya anak Ismail, Nabi Ismail. Jadi Ismail ini adalah memiliki bahasa Indo-Babilon. Ya. Indo-Babilon. Bahasa Arab belum ada. Bangsa Arab dengan lahirnya Nabi Ismail jauh. Ya. Nabi Ibrahim itu menurut sejarah diperkirakan tahun 4500 sebelum Masehi, sedangkan lahirnya bangsa Arab itu tahun 3000 sebelum Masehi jauh. Ya, dari bangsa Arab belum ada. Nabi Ismail sudah ada. Jadi bangsa Indo-Babilon. Ini secara sejarah. Terus tahun 500. Jadi sudah perjalanan 5.000 tahun, ya, diperkirakan itu sudah perjalanan jauh 5.000 tahun. Nabi Muhammad putra Abdullah yaitu menyatukan bangsa Arab dengan yaitu deklarasi Khilful Fudul, deklarasi Bhinneka Tunggal Ika. Inilah beliau melahirkan paham yaitu paham nasionalis Quraisy. Ya, tahun 595. Maka di sini dikarenakan bangsa Arab itu adalah setuju dengan pendapatnya Muhammad putra Abdullah ini, beliau belum jadi nabi. Maka akhirnya bahasanya Nabi Muhammad diserumpunkan dengan bangsa Arab. Maka bahasanya Nabi Muhammad itu rumpun Arab. Itu loh ceritanya itu begitu, rumpun Arab. Karena sama saja. Sebenarnya Banjar punya bahasa sendiri, orang Jawa punya bahasa sendiri. Tetapi karena sudah sepakat tahun 1928 ingin mewujudkan yaitu syariat Islam di Nusantara dan hilangnya imperialis Belanda, maka menyatakan satu kebersamaan, satu bahasa, ya,
satu nusa, satu bangsa. Nah ini ya, sehingga bahasanya juga satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sistem yang digunakan umat Islam para ulama pada waktu itu yaitu sistemnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi aslinya adalah menurut sejarah yaitu bahasa Al-Quran itu adalah bahasanya para nabi dan para rasul, yaitu rumpun Arab, Arabiun, ya, Arabiun bukan Aroba, ya ini satu bentuk. Nah karena ini terjemah ini berdasarkan kamus, ya sudah seperti itu kenyataannya. Sekarang terbukti mengapa tidak sesuai daripada nafas Quran kalau kamus Arab itu satu bukti. Buktinya adalah iman diartikan percaya. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan iman adalah ngaqdun biqaul, iqrarun bilisan, ngamalun bil arkan. Tetapi kamus bahasa Arab menerjemahkan yaitu al-iman hanya kepercayaan. Al-iman ngaqdun biqalbi, fakot. Iman adalah kepercayaan hati, fakot, titik, selesai. Nah ini satu bukti bahwa pengertian bahasa Quran dengan pengertian bahasa Arab ternyata berbeda. Jamaah bahasa kamus bahasa Arab yaitu menerjemahkan jamak kelompok. Tetapi kalau menurut Al-Quran yang dikatakan jamaah yaitu orang yang melaksanakan aturan Allah secara totalitas. Nah itu jamaah namanya. Jadi pakai aturan Allah, sunnah, Rasul itu namanya orang berjamaah. Ya, itu sebagai bukti aja itu, tapi masih banyak banget. Seperti ababil, ababil diartikan burung. Jadi burung ababil itu mengambil bara api di neraka terus terbang. itu kan menurut kamus bahasa Arab. Tapi kalau menurut kamus bahasa Quran yaitu adalah ababil itu meteor. Jadi dengan adanya Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang kafir, gitu. Terus orang Quraisy nggak ada yang mendukung, nggak ada yang melindungi, bahkan hijrah semua, ngungsi kabeh, wedi. Kalau Raja Abrawedi pergi, nggak ada satupun manusia yang berani menghadapi Raja Abraha. Allah kerja sendiri, yaitu turunlah beberapa meteor dari angkasa raya sana. Akhirnya menimbulkan penyakit, yaitu penyakit cacar. Nah, penyakit orang Quraisy juga sudah ngungsi semua, nggak ada yang di situ. Terus tentara Abroha banyak yang mati, siapa yang ukur? Yo nggak ada. Akhirnya bangkainya dimakan burung-burung unta, burung-burung hantu. Lah disinilah dikatakan bagaikan dimakan ulat. Itu kan ceritanya. Jadi itu karena ada meteor berhamburan datang ke bumi menimbulkan penyakit. Nah itu salah satunya. Sur, trompet. Trompet itu ya memang bahasanya, tapi trompet itu pengertian dari tarjamah Al-Quran. Nama pengertian trompet itu adalah komet. Jadi komet yang keluar dari kekuatan beberapa bintang. Jadi kan begitu. Jadi kekuatan yang luar biasa dan itu akan menimbulkan satu kejadian baru, yaitu adanya kiamat. Karena komet sudah berhamburan, sudah tidak terkendalikan lagi. Dan juga di dalam peradabannya pun itu adalah ada komet-komet yang bisa menimbulkan kebangkitan baru. Nah, itu pengertian dari bahasa-bahasa
itu bahasa Quran dengan bahasa Arab itu adalah sangat berbeda. Jadi kalau manusia ini adalah beranggapan bahwa Quran ini bahasa Arab, diterjemahkan secara sastra Arab, nanti juga akan membudayakan budaya Arab, bukan budaya Rasulullah, yaitu ingin menang sendiri. Ya, contohnya aja, kalau sudah bisa bahasa Arab, wah itu sudah mantap kan itu ya. Ini salah satu contoh dari pengertian yang ada di antaranya seperti itu. Jadi pertanyaan kita, apakah mungkin kita bisa kembali kepada sunnah Rasul kalau memang situasi masih sekarang ini? Maka satu-satunya cara menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu ya mesti harus pakai prihatin ya. Ya ayyuhal muzammil kumilail ila qalila. Jadi tiap malam kita adalah tidurnya dibatasi. Disuruh bangun malam. Ini kan begitu kan? Yaitu sholat tahajud. Warotilil Quran tartila, disuruh meratil Quran. Lah ratil Quran ini biasanya diterjemahkan membaca Quran perlahan-lahan. Padahal ratil Quran itu adalah mempelajari Quran secara mendalam, mempelajari Quran secara mendetail, secara intensif. Nah itu namanya ratil Quran. Nah seperti sekarang ini namanya ratil Quran ini. Nah itu persyaratan pertama untuk menjadi orang beriman, itu bangun malam, ratil Quran, terus diberikan pengertian lagi. Di dunia ini bermacam-macam kehidupan, ada yang pemahaman penindasan, ada pemahaman pemerasan. Jadi kalau biasanya adalah Robul Masyriqi wal Maghrib. Nah, Robul Masyriqi wal Maghrib diartikan Tuhan timur. Ingat, Rob adalah pemelihara. Jadi memang pemelihara paham timur itu ada. Artinya yaitu paham timur itu apa? Paham timur itu adalah pemerasan hak asasi manusia. Maka orang yang berpaham timur enggak ada. Coba di negara komunis enggak ada namanya warga negara punya sertifikat. Enggak ada, semua itu adalah milik negara. Itu model paham timur. Ada paham barat, yaitu penindasan, penjajahan. Jadi orang itu ada yang bersifat untuk menang sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Nah, bagaimana sikapnya? Itu tidak boleh dimusuhi. Gitu. Itu ada tapi nggak boleh dimusuhi. Wasbir ala ma yaquluna wasbir majran jamila. Tapi hendaknya kalian mengambil sikap sendiri, yaitu sikap yang baik. Biarlah itu mereka. Ini dalam rangka pembinaan iman ya. Nanti ada pendidikan iman, nanti ada iman juang. Nah, jadi ini pembinaan itu seperti itu dulu. Nah, kalau sudah ratil Quran, sudah mampu, nanti akan ada petunjuk. Gitu loh. Petunjuknya seperti apa? Kalau sekarang Allah akan memberikan petunjuk, kemenangan. Kemenangan dari mana? Orangnya belum ada. Nanti diberi kepercayaan untuk memegang khalifah, nggak bisa ngatur. Ya sama saja. Ya. Dulu pada tahun 98, waktu zaman moneter. Ya. Moneter ini sudah hebat. Ya kata, ayo turun. Soeharto turun. Setelah turun, yang melanjutkan enggak mampu juga ya, karena belum apa, kalau belum tahu ilmu Quran ya padha wae nek di zaman biyen kuwi jarene Pak Harto duwe utang lho saiki duwe utang ndak. Kan itu kan ya artinya ya padha wae sama saja karena apa? Tidak bermoral Quran, tidak berjiwa Quran, maka kita harus mempersiapkan diri yaitu dengan Al-Quran sebagai kehidupan kita.
Nah, jadi yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wa taqullah, disuruh bertakwa, disuruh memperhitungkan masa depan. Nah, ya, kita memperhitungkan masa depan itu ya mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kesucian. Tidak disuruh memberontak, tidak disuruh menyerang, mempersiapkan diri aja. Nanti Allah yang bekerja sendiri, kan? Allah yang bekerja sendiri. Pada waktu Nabi Muhammad ini adalah mampu membangun manusia dan mendapat dukungan yang begitu hebat dari para raja-raja, akhirnya ya Allah memberikan kekuatan khalifah bisa tegak di bumi dengan aturan khalifah. Tetapi pada waktu Nabi Ibrahim ingin mengadakan satu penegakan kerajaan Allah, ya kerajaan Allah di bumi ini diberi oleh Allah, tetapi untuk moral beliau, untuk jiwa beliau, sampai wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahuna qala ini jangilu kalinasi imama. Jadi semua itu tergantung kepada ya kemampuan hamba-hamba Allah itu sendiri. Nabi Ibrahim maunya gitu semua kemusyrikan jangan ada, karena ini bertentangan dengan Raja Babylon, Namrud, kan gitu. Tapi karena Nabi Ibrahim baru sendirian, koncane lho enek, kecuali hanya istri dan anaknya aja. Bagaimana? Tapi Allah tetap menilai. Ini jamilu kalini aisal imama. Aku jadikan kamu sebagai manusia terdepan di dunia ini. Tetap terangkat menjadi manusia, menjadi khalifah dunia terangkat, tapi meskipun hanya sebatas di kehidupan sendiri, hanya seorang diri. Nah, kita ke sana untuk mengganti situasi itu enggak ada namanya manusia, tapi Allah nanti bekerja. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana? Allah sendiri yang bekerja. Dunia diputar balik, kan? Sehingga menjadi sejarah baru. Pada zaman Nabi Lut demikian pula. Nah ini maka tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman itu adalah mempersiapkan diri hidup dengan Quran dan Sunnah. Nah, siapa tahu nanti kita turun-temurun. Ingat dong, cita-citanya Nabi Ibrahim nanti suksesnya pada zaman Nabi Muhammad. Jadi perjalanannya ribuan tahun itu kan, ya. Tapi kan Nabi Ibrahim tetap tercatat. Ini jangan lukalinasi mama, kamu aku jadikan manusia terdepan di bumi ini. Oh, tetap terdepan ya. Sabikuna awalun. Ya, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang seperti ini. Amin. Ya kan? Nanti kan yang lain kan menyusul. Yang sekarang mungkin masih terkacau masalah keadaan. Nah, kalau pada zaman Sokabat lebih ngeri lagi, ya kan? Sampai ada sahabat Rasul hanya punya kurma satu kantong, itu aja dibawa kemana-mana dikasihkan di ketiak. belum pasti satu hari makan satu butir kurma, ya kan? Kalau sekarang meskipun bagaimana kan, ya kalau namanya kelaparan nggak ada. Nah ini resep dari Allah. Jadi situasi seperti ini tadi, surat Al-Mujadalah ayat 19 dan 20 tadi, yaitu memang sudah penguasaan setan dunia sudah menguasai segala peradaban. Itu adalah umat yang beriman dianjurkan hanya ratil Quran, bersifat mulia. Berdua itu aja modal pertama. Nah nanti setelah 6 bulan kemudian, ini dari wahyu pertama ke wahyu Muzamil ini 2,5 tahun lama. Memperhatikan situasi dulu 2 tahun lebih, baru ratil Quran sudah 6 bulan kemudian baru di Mudasir, yaitu Mudasir itu berkerubut.
Artinya berkerubut sudah duduk tapi masih berkerubut kan begini lagi begini ini mutasir ini ya sudah siap nih akan berdiri sudah siap sudah punya ilmu tapi belum tegak kan itu mutasir ya jadi ada terap-terapnya itu ada jadi kita sekarang itu saatnya baru seperti kita introspeksi dulu bisakah lu bagaimana sekarang yang dikatakan muslim yang mana yang dikatakan mukmin yang mana wong sedangkan sudah masuk kepada golongan mereka bahkan mendaftarkan diri menjadi anggota mereka abu-abu masih bagus ya itu masih bagus kalau Allah lebih tegas wa minan nas mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir tegas Allah wa ma hum bimu'minin bukan golongan orang beriman tegas banget kalau di surat Mujadalah 19 tadi kalau mengikuti mereka menjadi golongan mereka kalau mengikuti setan menjadi golongan setan sedang golongan setan itu adalah rugi kok enggak rugi punya uang punya dana perjuangan merasa ini infak, merasa berjuang di jalan Allah, tapi akhirnya tidak ada hasilnya, bukan di jalan Allah, ternyata di jalan setan. ini satu pengertian aja. Jadi untuk sore ini sebelum kita lanjutkan, kita introspeksi dulu karena kemarin sudah kita sampaikan Yasin sampai jelas banget, ternyata bisa mendominasi pandangan kita. Dari menyucikan rohani sampai bisa mendudukkan diri sebagai khalifah sampai bisa tahu perjalanan menuju akhirat dengan selamat. Tapi semua kesimpulannya hanya satu tok, atingullaha wa atingu rasul. Nah pertanyaan kita sekarang, sudahkah umat Islam kita sekarang ini sudah mengikuti sunnah rasul? Ini pertanyaannya. Karena kebanyakan sekarang ini yaitu taat kepada Allah, tapi taatnya kepada dukun, taat kepada Allah, taatnya kepada kiai, kan begitu kan ceritanya itu. Ya, coba kita pelajari di surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra, surat 17. Ya, terjemahannya aja. Ayat 53 kan? Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya. Jadi bagus. Linknya berarti yaqulul latina hiya aksan. Jadi kita disuruh mengucapkan yang baik. Kita menyampaikan yang baik, kita punya program yang baik, kita punya teori yang baik, kita punya pandangan yang baik, kita punya satu langkah kerja yang baik. Ya, ini begitu. Nah, yang baik itu seperti apa? Ya, yang tidak seperti setan. Nah, setan itu yang mana? Setan itu yang suka memecah belah keadaan. Itu intinya. Ya, umpamanya sekarang ini contoh aja. Seorang mubalik kondang. Ya otomatis pengikutnya banyak. Setelah dia itu menyampaikan di desa saya, desa Meluru Yana, itu intinya begini. Kan di Meluru itu kan macam-macam orangnya yang beragama. Kan ada yang tidak selamatan, ada yang tidak kenduran, ada yang tidak yasinan, macam-macam. Si Ustadz tadi Mubalik tadi ngomong orang yang tidak mengikuti daerahnya harus suruh pergi aja. Nah ini kan. Berarti kalau tidak mengikuti dari tradisi disuruh pergi dari desa
desa itu. Wah, itu berarti menimbulkan perpecahan itu. Meskipun itu seorang ustadz, dalilnya pakai Quran, tapi kalau prakteknya itu memecah belah kehidupan, ya itu namanya tetap mengikuti jalan setan. Ya, ini salah satu contoh. Ada lagi yang modelnya, ada seorang ulama, yaitu adalah beranggapan dirinya benar, sedangkan lainnya dirinya dianggapnya salah, sehingga suka menyalahkan dari pihak lain, gitu ya. Loh, mestinya kalau ulama ini benar, kalau memang ada orang salah, yo dibenerke to. Wis ngerti salah kok disalahke. Lho piye? Wis ngerti salah. Oh nyalahke. Ayo ora kace tambah muring. Nek pancen tahu dia itu salah, ya benerke kalau mampu. Kalau enggak mampu, ya aja ngomong. Kan gitu ya. Enggak bisa enggak mampu membenarkan ya jangan ngomong. Tapi kalau tahu ada yang salah, ya benerke to. Kalau memang seorang ulama, ojo nyalahke. Nah, inilah satu kebanyakan karena beranggapan kepada penyucian diri itu adalah termasuk neraka itu tadi. Coba surat Nisa tak ingat ini, jangan tiru aku. Surat Nisa, kalau nggak tiru, surat Nisa 49 coba apa itu? Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tiada dizalimi sedikit pun. Iya. Iya. Terus lanjutkan Pak. Itu tadi kan 49. Nah 50-nya dong. Ya 50-nya. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-ada dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ya. Jadi kalau orang itu menganggap dirinya ini adalah suci, ya ini ya mengada-ada. Karena yang bisa menyucikan manusia itu hanya Allah. Kalau sudah menganggap dirinya suci itu mengada-ada. Sedang orang yang mengada-ada itu adalah isman mubinan, itu dosa yang nyata. Orangnya beragama nih ya. Nah ini karena apa? Karena kebanyakan adalah beranggapan bahwa Al-Quran berbahasa Arab, sehingga tidak sadar tergelincir kepada moral Arab yang suka menyalahkan orang lain. Sedangkan di Arab sendiri itu harus mengikuti sunnah Rasul, tidak bermoral Arab. Bangsa Arab itu sendiri tidak bermoral Arab, tetapi bangsa Arab itu ada bermoral Rasul. Dengan bukti yaitu adalah menegakkan adanya tanah haram, adanya tanah yang dilarang untuk berbuat dosa. Nah ini itu jadi di dalam Arab sendiri itu ada teladan, yang teladan sunnah Rasul, yang teladan melaksanakan para nabi dan Rasul, itu adalah di tanah haram. Sampai sekarang, sampai besok habis dunia, ada bukti. Kan begitu ya. Arabnya luas, tapi tanah haramnya terbatas. Ikannya sebagai teladan. Adakah kota lain di dunia selain di Mekah ada tanah haram? Ya enggak ada, kecuali pengakuan. Kalau orang Hindu mengaku kalau sudah mandi di Sungai Gangga bersih dari dosa. Itu kan anggapan aja. Ya ternyata orangnya masih mengadu jago juga. Itu kan. Nah, ini salah satu contoh. Kalau orang Islam kejawen, kalau di daerah saya, kalau sudah yaitu tirakat di Gunung Lawu, yaitu di Prenggondani, wah itu adalah sudah bersih gitu, kata mereka. Ya, di Prenggondani. Prenggondani itu tempatnya Gatotkaca. Jadi orang Solo itu beranggapan
wayang itu benar-benar ada. Jadi Gatot-kaca itu ada, orang bisa mabur, orang bisa hubungi itu ada. Bapak itu jelas otaknya nggak nyampe itu. Itu Islam kejawen, ya. Itu cerita. Nah, tanah haram hanya satu, yaitu di Mekah. Jadi tidak boleh membanggakan bangsanya sendiri, tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Tetapi mari kita banggakan hanya Allah dan Rasulnya. Nah, kalau semua orang beriman sudah ke sana, insya Allah baru bisa dibangun ini nanti. Ya. Satu tok. Pada zaman Nabi Muhammad, Bani Hashim, ya, Bani Bakar, Khosroj, Aus, Bani Dzar, ya, dari Farisi, dari Persia Baru, semua adalah kelompok-kelompok ini disatukan dari satu pandangan sunnahnya Rasulullah dan para Nabi. Jadi para kabilah banyak, partai banyak, tetapi pandangannya satu, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sekarang ini semua aliran, semua partai, semua golongan itu adalah hanya satu pandangan tok, Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah ini nanti nggak usah disatukan, menyatu sendiri nih tok. Ya, menyatu sendiri dalam rangka menghalau dari tindakan setan. Artinya tidak mau tergelincir kepada sunnah setan. Nah, itu resepnya kan itu resepnya Rasulullah. Maka sampai Rasulullah bersabda, kalau kamu tidak tahu masalah aku, jangan kamu menceritakan tentang aku. Kalau kamu mengada-ada, siap aja kamu duduk di neraka. Kalau kamu menerangkan Quran, yaitu hanya pendapat kamu sendiri, maka persiapan kamu di neraka. Maka tafsir Quran itu tidak ada. Yang menjadikan salah itu kan terjemahnya. Kalau wahyu itu nggak pernah salah. Wahyu pada zaman Nabi Muhammad sampai yang tertulis sekarang nggak pernah rubah. Satu huruf pun nggak pernah rubah. Ya. Hanya memang ada pembaruan, namanya ada fathah, ada kasroh, ada dhamma. Ini satu bentuk pembaruan. Tapi hurufnya tetap. Ya. Hurufnya tetap. Ini hanya untuk mengantar, memudahkan kita aja membaca. Ya. Nah, yang menjadikan salah pengertian itu adalah terjemahnya. Lah maka yang ditafsir terjemahnya. Jangan wahyunya, wahyu itu nggak bisa ditafsir. Ya, surat apa itu? Surat Al Imran ayat 7 ya. Tadi tidak ada orang yang bisa mentafsir Al-Quran kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa rasikuna fil ilmi yaquluna hadza min indi rabbina. Jadi tidak ada orang yang bisa mentafsir Al-Quran kecuali hanya Allah itu sendiri. Takwil itu pemahaman. Wa rasikuna fil ilmi, tetapi orang yang menguasai dalam pengilmuan Al-Quran, aman kulun min indi rabbina. Tiap-tiap kurikulum, tiap-tiap pengilmuan Robbina hanya memakai pembimbingnya, hanya memakai metodenya. Nah itu surat Maryam ayat 7. Coba tolong terjemahkan tak. Ya. Kok surat Maryam salah? Surat Al Imran. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang
pendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari isi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, yang perlu kita garis bawahi ini begini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa menjelaskan takwil. Tidak ada yang bisa menjelaskan Al-Qur'an kecuali hanya Allah. Wa rasikhun fil ilmi, bagi orang yang menguasai pengilmuan Al-Qur'an. Saya ulang, wa rasikh, bagi orang yang menguasai pengilmuan Al-Qur'an, yaquluna amanah. Mereka ini adalah yaquluna, mereka ngomong, mereka berpendapat, mereka bertabiat, amanah pandangan dan sikap hidupnya bihi, dengannya kulun min ngindi robina. Jadi selalu tiap-tiap sesuatu min ngindi berdampingan robina dengan pembimbingnya. Artinya adalah tetap cara memahami Al-Quran itu harus memakai metode-metode yang telah tertulis, dalil-dalil yang sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ini pengertian daripada kulun min indi robbina. Jadi yakuluna aman nabi, mereka adalah berpandangan dan bersikap hidup. Nah, amanah di sini bukan percaya, bukan hanya sebatas dipercaya. Aman nabi, pandangan dan sikap hidupnya bi, yaitu dengannya Al-Quran, yaitu kulun, tiap sesuatu apapun min indi robina, selalu diiringi, selalu didampingi, yaitu dengan metode-metode kurikulum Tuhan. Itu pengertiannya. Wama yadzakaru ila ulul albab. Babun itu pintunya manusia itu otak. Tapi hal ini hanya disadari wama yadzakaru, tidak ada yang sadar kecuali hanya orang yang ilmuwan. Ini tadi ya. Jadi memang ya alhamdulillah mudah-mudahan kita ini tergolong ulil albab dan ya, termasuk orang yang ilmuwan di dalam Al-Quran. Nah ini, nah sekarang kebanyakan enggak jauh. Nah yang dimaksud kulun min indi robina ini ada sudah kita tulis ya tadi, ada 7 rumus itu. Nah itu cara memahami itu ke sana, itu teorinya. Dalilnya di situ. Jadi semua dalilnya memakai Quran. Dalilnya itu banyak, hanya itu kita ringkas saja 7 metode. Nah itu nanti tidak salah untuk memahami Al-Quran. Nah sekarang ini kebanyakan ayat Quran itu dianggapnya berdiri sendiri. Begitu baca Quran, ayat diterangkan menurut pendapatnya sendirilah, jadilah rusak. Nah ini satu pengertian, di antaranya kita harus sadar bagaimana tadi. Maka kalau pada zaman dulu itu yang diadakan pertama kali yaitu zikir Quran. Yang namanya zikir Quran ini seperti ini, bukan baca, bukan hanya baca saja, tetapi pemahaman. Arahnya jelas. Meskipun yang di sini ini ada yang orang buta huruf atau sampai yang terpelajar, itu sama saja. Nanti jiwanya tetap sama, yaitu adalah paham atas petunjuk Quran. Nah, mudah-mudahan ini untuk introspeksi saja. Jadi sore ini hanya introspeksi. Oh, kita ternyata tidak mudah untuk hidup dengan Quran dan Sunnah. Situasi yang seperti sekarang ini itu tidak mudah. Karena situasi sudah dikuasai oleh kurikulum setan, yaitu di surat Mujadalah ayat 19. Terbukti dari orang-orang yang beriman dinilai oleh Allah, mereka merasa sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi bagi Allah belum beriman, atau bahkan dinyatakan bukan orang beriman. Nah ini, mengapa? Di antaranya orang tadi
kalau sudah beragama menganggap benar sendiri, beranggapan yaitu suci sendiri. Padahal kalau orang itu memiliki satu pandangan beranggapan suci sendiri, itu adalah jelas dosa yang nyata. Nisa 49:50. Tegas banget ya ini ya. Nah, terus lagi bahkan sekarang terbukti mengapa kita ini sekarang sudah dikuasai oleh kurikulum setan, terbukti yaitu orang-orang pemeluk agama itu adalah tidak senang kepada pemeluk agama yang lain. Nah, itu surat Al-Baqarah 120. Kalau bukan kelompoknya, bukan golongannya, itu adalah tidak disenangi. Bisa senang kalau memang menjadi kelompoknya. Jadi memenangkan kubu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kelemahan orang-orang beragama itu adalah ternyata banyak sekali. Nah, maka dari itu agar kita adalah bisa lepas dari golongan yang sesat. Jadi sesat itu merasa benar tapi salah. Nah, supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan, yaitu kita awal ini latihan dulu mendidik moral kita, yaitu adalah dengan ratil Quran, sholat malam ya. Sholat malam ini dan ratil Quran ini nanti Allah akan bisa mendidik dan membimbing. Menurut Allah sendiri ya. Maka Rasulullah bersabda, innal a'malu binniyah. Jadi innal a'malu binniyah. Maka innal a'malu, lakukan segala sesuatu ini binniyah, dengan niat. Niat itu bukan hasrat loh ya. Kalau niat itu hasrat, itu niatnya bahasa Jawa. Habis nempel ceplos. Loh, maaf ya, niat saya baik. Lah itu kan niat bahasa Jawa ya. Kalau niatnya bahasa Rasul itu niat itu nawa itu artinya adalah pandangan ilmu. Jadi innal amalu biniyah, lakukan segala sesuatu biniyah, yaitu dengan pandangan ilmu. Jadi meskipun satu ilmu balighu ani, ingat, balighu, sampaikan ani tentang diriku walau ayat, meskipun satu kemuliaan. Nah, ini ya. Bukan balighu ani walau ayat. Wah, tahu saya bismillahirrahmanirrahim, kita sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Tahu saya kulhu, kita sampaikan kulhu. Bukan hanya itu, tapi pengertian balighu ani walau ayat, sampaikan pengertian tentang diriku, tentang sunahku ini, meskipun hanya satu kemuliaan. Ya, ini balighu ani walau ayat. Jadi pengertian bahasa Rasul dengan pengertian bahasa Arab bukti berbeda. Maka kita mesti harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya terbimbing dan terdidik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi para rosih yang diridhai Allah, sehingga kita semuanya adalah tergolong hamba Allah yang selamat dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.